Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat pagi untuk anak kelas kecil, anak kelas tengah, dan anak kelas besar. Kita mengucap syukur sama Tuhan walaupun ada terjadi wabah di dunia ini, begitu ya, wabah COVID-19 itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, untuk memulai ibadah hari Minggu di hari ini, Kak San mau ajak kita semuanya untuk sama-sama menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat
mulai ibadah di pagi hari ini, Kak San mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan untuk memimpin ibadah ini agar berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menjagai, melindungi, dan memberkati kami saat kami istirahat tadi malam. Terima kasih ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup di hari ini. Kami bisa bernafas, kami bisa melihat, kami bisa berbicara, kami masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami serahkan untuk ibadah di hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Kak San mau ajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Nanti akan ada klip yang adik-adik bisa perhatikan dan kita bisa bernyanyi bersama-sama. Mari kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, tadi kita sudah mendengar lagu Ku Mau Cinta Yesus. Biarlah kita terus semakin mencintai Yesus lebih dalam lagi, setiap harinya semakin mengasihi Tuhan, karena Tuhan tuh sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oke, di hari ini, di minggu ini Kak San mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara, untuk gereja-gereja, dan untuk permasalahan wabah COVID yang terjadi di dunia, khususnya yang terjadi di Indonesia. Nanti Kak San akan pimpin, kalian bisa berdoa di dalam hati dan meminta Tuhan untuk terus mendengarkan dan memberkati doa yang sudah kita panjatkan nanti. Oke, mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih izinkan kami untuk bisa berdoa untuk 3 pokok hal yang ingin kami sampaikan, yaitu untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja-gereja kami, lalu untuk wabah COVID yang terjadi di dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil, Bapak Menteri, sampai kepada pejabat-pejabat yang paling bawah yang ada di daerah kabupaten, yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka agar mereka diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan kesehatan untuk bisa memimpin dan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Tuhan berkati karena terjadi wabah yang ada di Indonesia, yaitu wabah COVID. Kiranya Tuhan juga menolong para petinggi-petinggi ini agar mereka juga diberikan hikmat untuk bisa mencari solusi yang tepat untuk permasalahan wabah ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani. Tuhan memberkati Bapak Pendeta sampai kepada jemaat-jemaatnya. Biarkan kami juga terus semakin dikuatkan, semakin berpengharapan di dalam Tuhan saja. Di tengah permasalahan COVID ini yang ada, biarkan kami terus mau berdoa kepada Tuhan dan mau bergantung kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk wabah COVID yang terjadi di dunia ini, khususnya di bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami meminta Tuhan yang daulat di dalam kehidupan kami. Kami meminta pertolongan yang daripada Tuhan saja untuk permasalahan COVID ini. Kami minta Tuhan sembuhkan orang-orang yang terkena sakit Corona, Tuhan yang menjamahi mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi tubuh mereka. Kami juga mau berdoa untuk para dokter, suster, lalu para petugas kesehatan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka pertolongan agar mereka bisa diberikan hikmat, diberikan semangat untuk bisa memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik untuk orang-orang yang terkena sakit corona. Tuhan, berkati juga keluarga yang mereka tinggalkan karena mereka harus bekerja demi orang-orang yang sakit. Lindungi juga keluarga mereka agar keluarga mereka juga diberikan kekuatan, diberikan pertolongan. Kami meminta Tuhan kepadamu saja, biarkan hati setiap dari anak-anakmu ini terus mengandalkan Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan walaupun ada permasalahan yang ada. Kami mau belajar dan kami mau melihat penyertaan Tuhan walaupun terjadi wabah yang ada saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama doa syafaat dengan Kasan. Sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama nyanyi satu lagu. Lagu apa ya? Kita nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku ya. Tapi nanti Kak Sylvia tidak nyanyi, nanti akan diputarkan videonya. Adik-adik boleh ikut menyanyi sesuai dengan videonya ya. Oke, mari kita sama-sama menyanyi.
Adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Keluaran. Silakan disiapkan Alkitabnya, ayo disiapkan dulu Alkitabnya ya. Sama-sama kita buka dari Keluaran pasal 7 ya. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Sekali lagi, Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25 ya. Coba dilihat situ kira-kira judul firman Tuhannya hari ini tentang apa ya? Ayo coba dilihat ya. Di situ judulnya adalah tulah pertama, air menjadi darah. Ih, Kak Sylvia kok menyeramkan sih air menjadi darah? Tidak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar ya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa. Setelah berdoa, Kak Sylvia akan memutarkan video yang berisi tentang pembacaan ayat firman ini. Adik-adik boleh menyaksikan dan boleh melihat videonya sambil mendengarkan firman Tuhan, dan juga boleh sambil lihat di Alkitab masing-masing ya. Kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangan, tutup mata. Oke, kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan tentang mujizat yang Tuhan lakukan, yaitu mengubah air menjadi darah. Biarlah kami boleh belajar dari firman Tuhan ini, dan kami boleh belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Kami boleh belajar menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, sayang kepada orang tua, sayang kepada saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Oke, silakan dengarkan firman Tuhannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya.
maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Adik-adik, firman Tuhan yang baru saja kita sama-sama dengarkan itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menolong umatnya dengan melakukan mujizat. Ya, Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya, Kak Sylvia akan ceritanya. Satu hari ada seorang remaja dewasa ya yang namanya Musa. Ya, Kak Sylvia yakin bahwa kalian sudah tahu siapa itu Musa ya. Kira-kira kalau Kak Sylvia tanya siapa itu Musa ya, pasti ada yang jawab, oh Kak Sylvia, Musa itu yang biasanya pakai tongkat ya, Musa itu yang biasanya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Iya, betul sekali. Tetapi sebelum Musa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, ada banyak hal yang dialami oleh Musa ya, yang dialami oleh Musa. Suatu hari Tuhan datang kepada Musa. Tuhan bilang kepada Musa bahwa kau pergi menghadap Firaun dulu. Waktu itu Firaun itu raja yang sangat jahat, raja yang galak sekali, yang suka memerintahkan umat Israel. Kamu kerja itu, kamu bikin ini, oke kamu buat itu ya, kamu harus bangun, saya punya patung, kamu harus bangun, saya punya bangunan dan sebagainya. Banyak sekali mereka disuruh-suruh ya, tidak seperti kalau di rumah kan, kalau kita tinggal di rumah kan tidak pernah disuruh-suruh, tidak pernah dimarah-marah sampai disiksa ya. Tapi bangsa Israel waktu itu sedih sekali, mereka disiksa ya oleh Firaun, raja yang jahat ya. Kemudian Tuhan bilang, kamu pergi bebaskan bangsa Israel ya, umatku, supaya mereka bisa keluar dan mereka bisa beribadah kepadaku ya. Kemudian Musa bilang sama Tuhan, nanti kalau saya menghadap Firaun, dia tidak percaya sama saya, dia kan raja yang jahat, Tuhan bagaimana ya? Tuhan bilang, kamu bilang saja bahwa aku Tuhan yang mengutus kamu ya. Terus kata Musa gini, terus kalau dia tidak percaya lagi gimana Tuhan? Lalu Tuhan bilang sama Musa, kamu nanti ulurkan tongkatmu, kamu taruh di sungai Nil, nanti air yang ada di sungai Nil itu berubah menjadi darah. Menyeramkan sekali ya. Oke, kemudian pagi-pagi pergilah Musa ya ditemani oleh Harun ya, mereka pergi, mereka bertemu, mereka menghadap Firaun ya. Firaun itu biasanya pagi-pagi suka berjalan-jalan di dekat sungai Nil ya. Mereka pergi menghadap Firaun, kemudian mereka bilang sama Firaun, saya mendapat pesan daripada Tuhan untuk bebaskan bangsa Israel, biarkan mereka pergi dan beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Kalian tahu apa yang dikatakan sama Firaun? Firaun sama sekali tidak. Saya tidak mau untuk membiarkan mereka pergi. Kenapa sih Firaun tidak membiarkan mereka pergi? Karena nanti tidak ada lagi orang yang bekerja untuk Firaun, disuruh-suruh oleh Firaun, yang bisa lakukan apa yang Firaun mau. Mereka disiksa, tidak ada orang yang seperti pembantu ya, yang disuruh-suruh seenaknya ya, tidak ada lagi ya. Nanti siapa dong yang mau kerja ya? Seperti itu, makanya Firaun tidak mau membebaskan. Firaun berkeras hati. Firaun bilang tidak. Kemudian apa yang dilakukan oleh Musa? Musa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa meletakkan tongkatnya di sungai Nil
ya. Sungai yang tepat ada di depan Firaun pada waktu itu. Pas Musa taruh di sungai Nil, tiba-tiba air itu berubah menjadi darah, ya. Bukan saja di sungai Nil, semua mata air yang ada di Mesir pada waktu itu berubah menjadi darah. Sampai mau mandi, mau makan pun, mau mandi, mau nyuci, mau buat apapun itu sudah tidak ada lagi air bersih. Air semua sudah menjadi darah. Sampai mereka gali mata air untuk mendapatkan air bersih, tidak bisa. Yang ada semua adalah air yang sudah menjadi darah, ya. Padahal kita kan tahu air itu penting, ya. Penting tidak air? Iya, penting sekali. Kalau kita haus, pasti kita butuh air. Kalau kita mama mau nyuci, mama mau masak, mama pakai air. Kalau kita ke sekolah, kita pergi pasti bawa botol air kan, yang isinya air minum. Iya, karena kita butuh air. Air itu kebutuhan yang utama supaya kita bisa kuat, kita bisa hidup, ya. Tetapi coba kalau bayangkan tiba-tiba semua air jadi darah, kita lagi mandi, tiba-tiba air sudah jadi darah. Aduh, itu seram sekali, ya. Kak Sylvia aja kalau lihat darah itu takut sekali lihat darah. Nah, misalnya sini Kak Sylvia mau kasih contoh, misalnya ini air, ya. Biasa kalau kita mau minum, kalau air kayak gini, air putih bersih, ya, kalau kita minum itu ada rasanya, itu enak, ya. Maksudnya bisa membuat kita tidak haus dan lain sebagainya. Tidak seperti darah itu selain bau, kemudian tidak enak rasanya, tidak mungkin bisa digunakan, ya. Tiba-tiba air berubah menjadi darah. Kalian bayangkan kalau minum darah itu gimana rasanya, ya. Kalau mandi air sudah menjadi darah, gimana rasanya? Itu menyeramkan sekali, ya, seperti itu. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Firaun setelah air sudah menjadi darah, semuanya tidak ada? Firaun tidak berkata apa-apa, Firaun tidak membebaskan mereka. Firaun lalu masuk kembali ke istananya, ke kerajaannya, seperti itu. Dari firman Tuhan hari ini Kak Sylvia mau kita belajar apa, ya? Yang pertama, Kak Sylvia mau kita sama-sama belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, ya. Meskipun kita masih kecil, ya, Kak Sylvia mengandalkan Tuhan bagaimana, ya? Misalnya kalau kita di rumah, kita lagi belajar susah sekali, ibu guru tidak ada, kemudian kita belajar susah sekali, kemudian kita pikir, aduh kayaknya saya tidak bisa kerjakan ini. Tidak, kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kasih kita kepintaran, kemudian kita belajar sungguh-sungguh lagi, ya. Kak Sylvia yakin pasti kita bisa mengerjakan itu dengan baik, ya. Sama seperti Musa ketika mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Musa melakukan tulah yang pertama karena apa? Musa mau belajar untuk menaati perintah Tuhan. Musa mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, karena Musa pikir, waduh kayaknya saya tidak bisa, ini menghadap Firaun ini, pasti yang ada saya dibunuh, ya. Tidak, tapi kita sama-sama belajar mengandalkan Tuhan. Apalagi saat ini adik-adik tahu kenapa bisa belajar di rumah, karena ada virus yang menyebar, buat orang sakit, dan akhirnya banyak yang meninggal. Tetapi biarpun di rumah, Kak Sylvia mau kita semua belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, ya. Meskipun situasi yang terlihat parah seperti saat ini, kita tetap mengandalkan Tuhan, ya. Kemudian yang berikutnya Kak Sylvia mau, yang kedua Kak Sylvia mau kita sama-sama belajar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Kenapa Kak Sylvia berkuasa? Iya, Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa karena sanggup mengubah air menjadi darah. Bukan saja sanggup, tetapi yang menjadi kebutuhan utama manusia, yang manusia selalu banggakan. Orang di Mesir banggakan mereka punya sungai Nil, di mana mereka bisa dapat banyak air, tidak berkekurangan air. Tapi Tuhan ubah itu menjadi darah, supaya mereka tahu bahwa bukan mereka yang berkuasa, bukan Raja Firaun yang berkuasa, tetapi yang berkuasa adalah Allah yang sudah mengutus Musa dan Harun untuk datang kepada Firaun, ya, raja yang jahat itu, ya. Nah, sama halnya dengan kita, ya. Allah adalah Allah yang berkuasa. Meskipun ada virus saat ini yang membuat kita harus belajar di rumah, kita tetap harus
berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit bagi saya. Saya juga mau Tuhan Yesus terus berkuasa di dalam hidup saya. Ini berdoa begitu sama Tuhan. Tuhan pasti memelihara adik-adik ya. Oke. Itu saja yang Kak Sylvia mau sama-sama kita pelajari. Tetap ingat bahwa meskipun raja itu kelihatan jahat berkuasa, tetapi tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan. Ya, oke. Itu saja yang Kak Sylvia bagikan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami bisa menjadi anak-anak yang tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan papa mama, tidak pernah meninggalkan semuanya. Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri kita punya firman Tuhan di hari ini, kita akan nyanyi lagu 10 tulah. Lagunya bagaimana ya Kak Sylvia? Lagunya nanti kakak akan putarkan. Lagu ini nyanyikan oleh Kak Sando, gampang sekali lagunya ya. Oke, adik-adik dengarkan dulu. Setelah itu akan nyanyi bersama-sama sesuai dengan video yang diputar ya. Oke, silakan. Adik-adik sekolah minggu, selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir ya. Nah, akan ada dari tulah pertama sampai tulah ke-10. Wah, ini akan sangat banyak sekali. Tapi Kak San akan menyanyikannya ya dengan judul lagu 10 tulah supaya kamu ingat tulah pertama apa, tulah kedua itu apa, sampai tulah ke-10. Mau tahu lagunya? Nah, lagunya seperti ini. 1 air jadi darah, 2 katak, 3 nyamuk, yang keempat lalat pikat, 5 sampar pada ternak, 6 bara, 7 hujan es, 8 belalang, 9 gelap gulita, 10 anak sulung mati. Bisa ya? Kita ulang pelan-pelan. Kak San ajarin pelan-pelan supaya kamu ingat ya. 1 air jadi darah, 2 katak, 3 nyamuk, yang keempat lalat pikat, 5 sampar pada ternak, 6 bara, 7 hujan es, 8 belalang, 9 gelap gulita, 10 anak sulung mati. Jadi tulah pertama air jadi darah. Minggu ini kita akan pelajari. Minggu seterusnya apa yang kita akan pelajari? Kamu akan saksikan di setiap minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Gimana lagunya? Bagus kan? Iya ya, Kak San yang nyanyi loh itu ya. Oke, kita akan mengakhiri semuanya. Kak Sylvia minta lagunya jangan dilupakan, firman Tuhannya jangan dilupakan. Nanti minggu depan setelah mendengarkan lagi firman Tuhan tentang apa ya Kak Sylvia ya, tunggu minggu depan ya, tentang tulah yang kedua. Ya, nanti setelah dengar firman Tuhan tentang tulah yang kedua, nanti adik-adik juga akan nyanyikan lagu 10 tulah ya yang sudah diajarkan hari ini. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.